Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Dan saya percaya kita semua dalam lindungan dan senantiasa kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang hal doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada segenap murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Berbicara tentang doa, itu bukan cuma hanya kata-kata, tetapi di dalamnya mengandung makna dan kuasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh memahaminya, tentu kita akan diberikan pemahaman yang lebih dalam. Jadi bukan hanya untayan kata-kata saja doa itu, tetapi ketika kita punya kesadaran bahwa doa itu penuh dengan kuasa, maka langkah pertama di dalam perikop doa adalah Bapa kami yang di surga. Ini menyatakan antara hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar tradisional yang senantiasa kita ungkapkan setiap langkah berdoa, tetapi di sini ada penekanan maknanya adalah hubungan antara anak dan Bapa. Maka kita bersyukur mampu memanggil Bapa yang manakala berada di dalam kerjaan surga, sementara kita ada di bumi, sangat jauh berbeda. Tetapi di sini dinyatakan tentang hubungan. Yang selanjutnya atau selanjutnya adalah dikuduskanlah namamu. Maka dengan hal ini pemahaman kita, dikuduskanlah namamu, berarti di dalam nama Tuhan itu ada kuasa yang berdaulat. Ketika kita di dalam doa, ya, kita mengundang nama Tuhan itu akan membukakan paradigma kita. Dan ketika kita di dalam persoalan, kita memanggil nama Yesus, ada ketenangan dan kedamaian, bahkan jalan keluar serta pertolongan. Maka dengan ini kita bebas berseru kepada Tuhan, Allah yang kudus itu, Allah yang berkuasa itu. Jangan pernah kita tidak mampu memahaminya. Selanjutnya dikatakan di paragraf berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam hal ini maknanya adalah di sini Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Dia memelihara kehidupan kita. Baik apapun itu menjadi keinginan kita, apapun kerinduan kita, Tuhan yang punya kehendak jadi dalam kehidupan kita. Artinya bukan kita yang mengatur Tuhan untuk memuaskan atau memperbaiki hidup kita, tetapi biarlah segenap hidup kita Tuhan yang mengendalikan, dan Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Yang selanjutnya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berarti di sini mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Jadi bagian kita hanya memahami, mengerti, dan melakukan. Artinya di sini ya kita harus berusaha, bukan menunggu satu mujizat, tetapi kita di sini mengandalkan Tuhan untuk melakukan segala perkara-perkara dalam hidup kita, baik di dalam pekerjaan. Artinya di sini ketika kita mau melakukan pekerjaan, pasti Tuhan campur tangan di situ, membuat apapun yang kita kerjakan pasti berhasil karena kita mengundang kuasanya. Selanjutnya adalah ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini dituntut pertobatan dan belajar mengampuni orang lain, karena ini juga bagian tindakan dan respon kita mentaati perintah Tuhan, yaitu bagaimana kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, walaupun itu sakit dan tidak menjadi kehendak kita, tetapi Tuhan mengajarkan kita melakukan pertobatan dan belajar mengampuni orang yang menyakiti kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dengar-dengar akan firman Tuhan agar kehidupan kita dipulihkan. Maka sesuatu akan terjadi
bagi kita apabila kita berani bertobat, meninggalkan kehidupan kita dan mengizinkan Tuhan itu berdaulat di hati dan pikiran kita. Saya percaya pertobatan itu akan nyata dan kita diberikan kuasa untuk belajar mengampuni orang lain. Jadi begitu indah, begitu punya kuasa di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi tiap-tiap orang yang percaya kepadanya atau kepada tiap-tiap muridnya. Jadi mari kita, saudaraku, merendahkan hidup kita di tangan Tuhan agar Dia yang memampukan kita. Yang selanjutnya, jangan membawa kami kepada pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya di sini kita meminta perlindungan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita, pelindung hidup kita, penjaga hidup kita, kemanapun kita pergi melangkah. Jaminannya firman Tuhan, kita akan dilindungi, kita akan dijagai. Saya percaya apabila kita selalu berseru kepada Tuhan, maka perlindungan itu nyata bagi tiap-tiap orang. Begitu juga dikatakan, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menandakan memproklamirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam kerajaan surga kita meyakini Allah lah yang senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kita, dan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kita hanya bagi melakukan pelayanan, biarlah itu untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian sedikit pemaparan tentang hal doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita juga bagian dari murid-muridnya. Kiranya kita bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sedikit banyaknya pemaparan ini biar kiranya ini menjadi pengalaman dan wawasan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.